tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalam, nyatakan Yesus dalam hidupmu, nyatakan Yesus dalam hidupmu, nyatakan Yesus dalam hidupmu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Betapa senangnya jika hidup kami bisa dibaca oleh sesama kami dimanapun kami berada, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang selalu siap memberitakan Injil-Mu, menjadi saksi-Mu untuk memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Ada banyak kekurangan kami, keterbatasan kami, tapi kami tahu ada Roh Kudus yang telah memenuhi hidup kami, yang mengaruniakan kepada kami hikmat-Mu yang berlimpah-limpah. Itulah yang menjadi kekuatan kami, sehingga kami boleh terus melangkah maju untuk menyatakan Yesus melalui hidup kami. Terima kasih pada kesempatan ini kami boleh duduk dengan tenang lagi untuk kami belajar dari bagian kebenaran firman-Mu yang akan terus mendorong kami, memotivasi kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang harus menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-puji nama-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua, hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Mohon berkat kiranya yang daripada-Mu. Kurniakan kiranya hikmat memberkati akal budi hamba dan semua saudara-saudara hamba seiman yang mendengar. Kami semua memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita langsung membuka Alkitab kita Perjanjian Lama. Oh, ada kamera hari ini lagi ya. Itu kan. Saya pikir tadi nggak ada. 2 Samuel. Saya mengangkat kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran ini. Dari 2 Samuel, pasalnya yang ke-23. Kita baca nanti dari ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-17 saja. Ya. 2 Samuel pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-17. Kita akan membaca secara bergantian. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Saya membaca ayatnya yang genap, jemaat sekalian ayatnya yang ganjil bergantian sampai selesai ayat ke-17. Kita baca secara bersama-sama. Judul Alkitab, Paklawan-paklawan Daud. Mari, inilah nama para paklawan yang mengiringi Daud. Isa Baal orang Hakmori, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Ayat 10, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama anak Age, orang Harari, ketika orang-orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud.
menjelang musim menuai, dekat gua Adulam, sedang pasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan bagi Tuhan. Ayat 17 bersama-sama, katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk membuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudaraku. Berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, dan juga tentu bukan saja mendengar, tetapi memiliki niat kerinduan yang kuat untuk kita menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, di dalam Alkitab ada banyak sekali catatan-catatan yang kita temukan. Ada figur-figur yang menjadi contoh dan juga menjadi teladan bagi kita gereja Tuhan di zaman-zaman ini tentunya yang kita butuhkan. Seperti Abraham yang dikenal dengan bapa orang percaya atau bapa orang beriman. Sungguh-sungguh dia menjadi contoh. Dapat kita ingat bagaimana iman Abraham setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, diuji oleh Tuhan, dan dia begitu setia untuk melakukan apa yang dia tahu itu kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, juga ada Elia di sana. Kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 dan pasal yang ke-8, bagaimana Elia dikatakan dia adalah manusia biasa, tetapi ketika dia berdoa supaya tidak turun hujan, maka hujan pun tidak turun. Dan di dalam pasal yang ke-18 dia kembali berdoa supaya hujan turun memenuhi bumi, dan hujan juga turun, saudara-saudaraku. Ini contoh-contoh teladan buat kita, orang-orang percaya. Bagaimana tokoh-tokoh ini, figur-figur ini yang berjalan di dalam iman mereka, percaya sepenuhnya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam perjanjian baru tentu ada banyak sekali. Ada Paulus, ada Petrus, ada banyak contoh yang kita bisa teladani, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan saja memberikan kepada kita contoh dan teladan, tetapi ketika kita membaca dengan saksama, maka saudara-saudaraku ini bisa menginspirasi kita semua sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ada hal-hal, ada catatan-catatan yang perlu kita sungguh-sungguh lakukan dengan iman kita. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bertindak juga sesuai dengan kehendaknya. Wow, menarik sekali Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita memang sungguh-sungguh mempelajari Alkitab dengan sepenuh-penuh hati kita. Nah, pembacaan kita tadi, lembaga Alkitab di sini memberi judul pahlawan Daud. Saya menambahkan pahlawan iman yang luar biasa. Saya memberi tema hari ini, tetap berkesinambungan tema saya dengan beberapa minggu yang lalu yang saya khotbah juga di depan Bapak Ibu Saudara. Karena saya tidak tertarik masih dengan tema-tema yang lain, Bapak Ibu Saudara, selama saudara, ini dia, kita masih kelihatannya statis. Saya mau memotivasi kita, mau mendorong kita. Maka pada khotbah saya yang lalu saya katakan, jangan berhenti dengan satu metode, jangan berhenti dengan satu pola. Kita perlu banyak berdoa, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita menemukan langkah-langkah kita yang dipimpin oleh Tuhan, dan kita bisa mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab gereja, Bapak Ibu Saudaraku, adalah memenangkan sebanyak mungkin jiwa buat Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya tidak tertarik dengan tema-tema yang lain, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau terlalu banyak nanti kita diisi
Juga bisa nanti lama-lama kita jadi orang Farisi. Hanya penuh dengan ilmu, tapi kita tak mampu mengimplementasikan apa yang sesungguhnya yang Tuhan ingin dari hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 Samuel pasalnya yang ke-23. Ini pasal-pasal terakhir. Ada satu pasal lagi, pasal yang ke-24. Nah, oleh sebab itu sangat bijak kalau kita melihat juga catatan Alkitab di pasal-pasal yang awal, di pasal 1 secara khusus, dan ada beberapa pasal. Karena itu sungguh-sungguh menarik buat saya, menggerakkan hati saya, dan saya yakin itu yang kita butuhkan di gereja ini. Saudara-saudara yang saya kasih, di dalam pasal 1 kita menemukan di sana cerita yang sangat menarik, bagaimana Saul dan Yonatan anaknya akhirnya mati. Lebih menarik lagi, bagaimana ketika disampaikan kepada Daud bahwa Saul yang tadi mengejar-ngejar dia, membunuh dia, dan Yonatan mati, bagaimana responnya Daud? Main dia yang figur-figur yang menjadi contoh dan teladan tadi. Saudara-saudaraku, dikatakan coba lihat ayat 1, pasal 1. Iya. Pasal 1 ayat 1, setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag. Saudara lihat langsung, baca ayatnya yang ke-15. Ayat 14, kemudian berkatalah Daud kepadanya, ini kepada orang Amalek yang menceritakan tentang kematian Yonatan dan Saul, bagaimana tidakkah engkau sedang mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Ayat 15, lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, paranglah dia. Orang itu memarangnya sehingga mati. Tetapi di dalam ayat sebelumnya dikatakan begini, ayat yang ke-11, lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Saudaraku, kabar tentang kematian Saul dan Yonatan anaknya bagi Daud sesuatu yang sangat menyedihkan hatinya, memilukan hati Daud. Apalagi saudara-saudaraku mati, katakanlah, di tangan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya katakan sekali lagi, figur yang menjadi teladan Daud. Bagaimana dia dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh, tetapi ketika Saul juga akhirnya mati, dia tidak bersorak-sorai, saudara-saudaraku, tetapi dia justru bersedih hati karena dia tahu Saul adalah seorang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sedikit lagi coba kita ke pasal 5. Ini pasal-pasal awal ini. Pasal 5, saudara-saudara, bagaimana Daud di situ mengalahkan orang Filistin. Ya, Daud memukul kalah orang Filistin. Khususnya di ayatnya yang ke-19 dan 20. Dikatakan begini ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara-saudaraku, apa yang saudara bisa dapatkan dari sikap Daud ini? Sebelum dia melangkah untuk melakukan sesuatu, kita tahu bahwa bangsa Filistin adalah musuh bebuyutan bangsa Israel. Dikatakan di sini Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju untuk melawan orang Filistin? Saudara-saudaraku, pada waktu itu memang Tuhan masih berbicara kepada seseorang, berbeda dengan di zaman kita ini. Ya, karena kita sudah ada amanat yang diberikan untuk pergi, harus memberitakan Injil. Tidak perlu lagi kita bertanya, Tuhan, apakah aku harus pergi menginjili dia? Mungkin kita hanya bisa berdoa, Tuhan, kalau memang Engkau mengutus aku kepada dia, buka hatinya. Manakala aku menyampaikan Injil, kabar baik itu, maka Roh Kudus akan menolong, membukakan hati mereka. Dan saudara, di dalam ayatnya yang ke-20, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku
di depanku seperti air menerobos, sebab itu ia menamakan tempat itu Baal Perasim. Wow, luar biasa, saudara-saudaraku. Alkitab berkata bersama dengan Tuhan, kita pasti akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Mungkin kita balik bertanya, bagaimana selama ini? Apakah kita tidak bersama-sama dengan Tuhan? Saudara bisa menjawab sendiri. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Tema saya tadi ingat, jemaat sebagai prajurit Kristus harus tetap konsisten dengan iman untuk memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Ini tema-tema saya, saudara. Sampai kapan saya disuruh berkhotbah di sini akan menyampaikan tema-tema yang seperti ini. Karena aku mau kursi-kursi ini akan diisi, ya kan, dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saya katakan logistik kita itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh sebab itu jangan berhenti dengan satu metode. Saudara membaca artikel kemarin dikirim oleh Grape, melalui Grape lah, di grup seminar. Saya tidak tahu saudara memperhatikan atau tidak. Saya menerima satu pembelajaran yang sangat kuat oleh seseorang yang bernama, kalau nggak salah, Seth Harding, ya kan? Ibunya seorang Calvinis, dan ibunya mengajar dia sedemikian rupa tentang doktrin Calvinisme. Ya, dan dia tidak terpelajar, ibunya terpelajar. Ayahnya meninggal masih muda. Dia dari gereja Metodis. Dan ketika dia memperoleh, tetapi ada satu komitmen dia yang sangat dalam. Dia tidak mau berdebat. Dia mau berkhotbah. Sampai dia dipertemukan dengan salah satu orang yang mengajak dia berdebat. Dia katakan, kamu duduk saya akan naik ke mimbar dan dia berkhotbah. Sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara. Ini menarik sekali. Itu yang saya katakan, kita perlu metode, kita perlu pola yang tepat. Ya, kalau perdebatan itu akhirnya membuat kita memiliki banyak musuh, buat apa kita lakukan? Kita harus membaca, kita harus membuat pertemanan kita sedemikian luas, sedemikian banyak orang yang bisa kita kenal, dan kita bisa akhirnya sharing, kita bisa berdiskusi, ya, sedemikian rupa sehingga Injil ini dapat diberitakan kepada sebanyak mungkin orang di luar sana. Dan saudara, yang menarik bagi saya adalah ketika dia mulai mengenal doktrin baptis, Harding di dalam satu kota disebut di situ daerah maritim, ini pasti kota-kota pesisir laut ini, ya kan? Dimulai dari 10 orang, saudara-saudara, jemaat yang ada, dan dia diuji selama 6 bulan sebagai masa percobaan dia untuk berkhotbah di mimbar baptis itu, ya kan? Karena ibunya merasa bahwa dia tidak layak kalau dia berkhotbah tanpa dia belajar terlebih dahulu, tanpa mempersiapkan diri terlebih dahulu. Dia tidak akan layak untuk itu. Dan dia mempersiapkan diri sedemikian rupa, dan dia dipanggil, ya kan, menjadi gembala di situ dengan masa training selama 6 bulan. Dia berkhotbah terus, berkhotbah, dan akhirnya dia diterima menjadi gembala. Dan saudara-saudaraku, catatannya terakhir adalah 59 tahun dia melayani Tuhan. Dari 10 orang dia bisa mendirikan sampai 200 gereja lokal, saudara-saudaraku, dengan sebanyak jiwa 18.000 jiwa. Wow, ini luar biasa. Orang yang biasa-biasa, ya, tetapi dia memiliki komitmen yang kuat, berjalan dengan iman. Dia berkhotbah sedemikian rupa dan memenangkan banyak jiwa buat Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, hal-hal yang seperti ini menarik buat kita yang memang betul-betul ada roh Tuhan. Karena roh Tuhan itu adalah roh kebenaran. Kalau kita nggak bergairah, kalau kita nggak bersemangat, wow, saudara-saudaraku, saya bertanya-tanya, why, apa yang terjadi dalam iman kita? Kita jangan terjebak dengan orang berkata, wow, susah loh kebenaran itu, ditolak di sana sini. No, saudara. Saya jujur berkata kepada saudara, ada orang yang siap mau dibaptis dalam pelayanan saya. Mungkin aku tunggu Pak Suhento bulan Juni.
Kita harus terus, saudara-saudara. Jangan habis waktu kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita ke perikop kita saja. Ya, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa mereka disebut pahlawan Daud atau pahlawan iman? Tentu ada alasannya. Saya mencatat di sini ada 4 alasan mereka disebut pahlawan yang luar biasa. Yang pertama, Bapak Ibu, catat baik-baik. Yang pertama, di sini ada 3 nama pahlawan yang luar biasa. Ayat 13 sampai 17. Coba lihat ayat 13 sampai 17. Saya bacakan untuk kita. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan damai menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Ayat 14, pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lalu ayat 16, lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin mereka, menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku, ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya, dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Wow, luar biasa. Mereka dengan iman, saudara-saudaraku. Dikatakan bahwa mereka menerobos. Nah, ini dia perkemahan musuh mereka, orang Filistin. Musuh yang sedang mereka hadapi, saudara-saudaraku, ya. Sungguh menarik sekali, saudara-saudara, bagaimana orang-orang yang sungguh sadar, berjalan dengan iman, punya komitmen yang kuat, teguh mereka di dalam iman, ya. Dan ini memang dilakukan itu terhadap saya katakan hal-hal yang dipandang mustahil. Kau bayangkan jika orang bisa menerobos kemah musuh itu. Dan tentara Filistin itu bukan sedikit, Bapak Ibu Saudara, yang sedang bersiap-siap di kemah mereka menghadapi bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jemaat, gereja, dalam peperangan rohani memang yang kita hadapi, kita harus bertindak cerdik dan juga cekatan, saudara-saudara. Ya, ini peperangan rohani yang kita sedang hadapi di kota ini, di daerah ini. Kita yang harus cerdik. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diberi hikmat oleh Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan sesungguhnya dikatakan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk memenangkan jiwa. Harus cekatan, saudaraku, memakai pedang itu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan tidak senang, ini yang perlu kita berhati-hati. Kita jatuh kepada rutinitas. Ya? Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Rutinitas. Kebaktian, ya udah pulang, senang kita dapat firman Tuhan. Hari Rabu kumpul lagi dengan tema kita. Pulang lagi, kita nggak bisa buat apa-apa, balik lagi, terus menerus, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Tidak ada yang bisa kita perbuat lebih supaya ada sukacita di surga. Satu jiwa diselamatkan. Ada gegar gempita di surga itu, saudara-saudara. Saya tunggu-tunggu. Dulu ada yang di
Pak Herat itu yang mau PA katanya sampai sekarang juga nggak ada beritanya lagi. Ini gimana Pak ya? Saya kepingin mau ikut, mau dengar, ya kan? Saya nggak ngajar. Saya banyak mengajar di PA Pak Audi di ministry. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pengetahuan saya tentang penginjilan, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita tidak jatuh ke dalam rutinitas tadi, memang mobilisasi kita harus tinggi. Karena kalau mobilisasi kita tidak ada, gampang sekali kita dipanah oleh setan, saudara-saudara. Gampang sekali kita dipanah oleh musuh kita. Tapi kalau mobilisasi kita tinggi, tak dapat dia saudaraku jejak kita. Ya kan? Jamini kita di sini, sebentar kita di sana, dia mengikuti kita sulit sekali. Tapi kalau kita hanya rutinitas situ-situ, dari situ ke situ, situ ke situ, gampang sekali. Musuh kita membaca, oh ada di sana dia dipengaruhi lagi, ya, sehingga kita begitu-begitu terus. Ini yang saya tahu tentang penginjilan, saudara-saudara. Ya saya kemarin mendengar berita sedikit, Pak Audian cerita sama saya. Kongres kemarin katanya sepertinya menghasilkan angin segar. Dia bilang puji Tuhan. Ada pengarahan dari Pak Timotius sama Pak Soeharto di dalam kongres itu. Bahwa hamba-hamba Tuhan harus banyak kunjungan, harus banyak mengenal masyarakat, harus dekat dengan si A, si B, si C, harus dan harus. Oh, saya bilang bagus juga ini. Itu yang saya katakan tadi, mobilisasi. Memang pengalaman itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Saya bertahun-tahun di penginjilan. Walaupun mungkin dengan doktrinnya yang katakanlah kacau-kacau, nggak apa-apa, tapi kita sudah melakukannya. Pertarungan di lapangan itu bukan gampang, saudara-saudaraku. Menghadapi orang Dayak yang katanya penuh dengan ilmu hitam, kita sudah kelilingi di pulau-pulau 7 itu, saudaraku. Sarasa, Miderana, sampai ke Natuna. Berminggu-minggu saya di sana, Bapak Ibu Saudara. Kadang saya bawa istri, bawa anak-anak. Sampai ke Aceh, ke Medan, sampai ke... Wah, keliling kita. Kita ingin gereja kita seperti itu, saudaraku. Ya kan? Ada penginjilan-penginjilan yang kita buat. Saya sampaikan kepada saudara, saya punya keinginan yang sangat kuat mengakhiri hidupku di kampung saya. Karena saya pergi, saya pastikan dirikan gereja. Dan pasti jadi. Apalagi kalau ada orang yang mendukung saya seperti Darmawan di tahun itu, pasti jadi itu, saudara. Ya? Ini bukan main-main ini, di hadapan Tuhan saya. Tetapi memang perlu persiapan. Ada orang yang bisa bermain musik, ada yang bisa pimpin pujian. Kita sedemikian rupa, kita mau supaya kebenaran ini bisa disampaikan. Tidakkah saudara punya keinginan-keinginan seperti itu? Tuhan hanya berpikir bagaimana mendapatkan uang, dan uang. Saya lihat nggak ada dana penginjilan kita, saudara. Kenapa tidak kita buat itu? Ya. Saya lihat hanya saya yang berani berkata-kata seperti ini dari mimbar ini. Saya nggak peduli. Dan sebenarnya gereja ini harus sungguh-sungguh. Saya tidak mau dihormati, tetapi menghargai. Karena dimulai dari sini. Saya punya pengalaman di Pontianak menjadi catatan. Gembala bilang sama pendeta-pendeta, ada 5 pendeta kami. Kamu ingat kemanapun sampai kapanpun keluarga Pak Serpius. Mereka adalah tiang untuk gereja ini dimulai. Kalau kamu lupa, karena itu gak gampang, saudaraku. Kalau sekarang kita udah enak-enak. Dulu memulai, hanya Pak Herat. Ini yang dari awal dengan saya. Makanya kemarin ada usul diaken, saya langsung bilang, Pak Herat. Karena saya tahu beliau kesetiaannya, ketekunannya. Ya. Saya kadang-kadang masih kesana kemari, Bapak ya.
Oke, saudara-saudara, menarik ini. Saya memang rindu ini banyak orang yang bisa mendengar khotbah saya ini, saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pahlawan-pahlawan yang luar biasa yang kita tadi sudah sebutkan. Nah, mereka bukan saja memiliki keberanian, perhatikan ini baik-baik. Bukan saja mereka memiliki keberanian yang luar biasa, tetapi juga mereka memiliki sikap loyalitas, komitmen mereka terhadap Tuhan mereka. Wah, ini saudara-saudara, iya kan? Yaitu Daud. Nanti kalau kita pelajari terus ini prajurit-prajurit Daud ini, pahlawan-pahlawan Daud ini berasal dari beberapa daerah, ya kan, wilayah, dan tidak dipanggil. Mereka spontanitas, ya kan, dan tidak janjian satu dengan yang lainnya. Ketemu mereka langsung dan memiliki hati yang sama. Peperangan Tuhannya adalah peperangan mereka, kesulitan Tuhannya adalah kesulitan mereka. Inilah loyalitas tadi, komitmen tadi, saudara-saudara, yang luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari?